Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nikmah Rizka Hidayah, Siti Sarah, dan Makmur Syam. Di sini kami akan membahas mengenai suatu tema, yaitu tentang konsep parenting dalam perspektif Islam. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep keteladanan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep keteladanan di dalam pendidikan sangatlah penting dan yang paling berpengaruh terhadap pola asuh anak, khususnya dalam membentuk aspek moralitas, intelektual, spiritual, dan etos sosial anak. Pentingnya keteladanan dalam mendidik anak menjadi pesan kuat dari Al-Quran. Mengapa? Karena keteladanan adalah salah satu sarana penting dalam mendidik anak untuk membentuk karakter anak. Karena anak-anak ini sifatnya adalah mudah meniru apapun yang dilihatnya. Apalagi sebagai orang tua yang diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti harus bisa menjadi guru teladan bagi mereka, dan juga sebagai orang tua wajib untuk menjadi teladan bagi putra-putrinya dalam semua aspek kehidupan. Adapun dalam mendidik anak dengan memberi keteladanan memiliki dasar sebagaimana yang diterangkan dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingatnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun tafsir dari Surah Al-Ahzab ayat 21 ini, menurut Ibnu Katsir, yaitu ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini, Allah berfirman kepada orang-orang yang merasa khawatir, gelisah, dan guncang dalam menghadapi urusan mereka dalam perang Ahzab. Pola asuh yang dilakukan dengan konsep keteladanan ini berarti pola asuh yang dilakukan dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. Adapun pola asuh dengan konsep keteladanan ini paling berhasil dalam mendidik anak. Kenapa? Karena di dalamnya anak ini menjadi lebih mudah untuk menangkap baik yang konkret ketimbang yang abstrak. Akan tetapi di dalam pola asuh anak ini orang tua juga wajib untuk melakukan seperti apa yang ia perintahkan atau yang ia ajarkan kepada anaknya. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Quran Surah As-Saff ayat 3 yang berbunyi, Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat ketiga. Adapun mengenai tafsir dari Surah As-Saff ayat 3 ini, yaitu berdasarkan tafsir Kemenak RI, bahwa ayat 3 As-Saff ini di dalamnya Allah memperingatkan sangat besar dosanya orang yang mengatakan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya.
Hal ini baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan suatu perwujudan iman yang kuat, budi pekerti yang agung, dan sikap yang berperi kemanusiaan kepada seseorang. Kemudian juga menimbulkan kepercayaan dan penghormatan pada masyarakat. Adapun sebaliknya, perbuatan yang menyalahi janji adalah tanda iman yang lemah, serta tingkah laku yang jelek dan sikap yang tidak berperi kemanusiaan, yang akan menimbulkan saling kecurigaan dan dendam di dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu, agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi janjinya. Agar sifat tercela itu tidak dipunyai oleh orang-orang beriman, alangkah baiknya jika menepati janji dan berkata benar itu dijadikan suatu tujuan pendidikan ataupun pola asuh utama yang diajarkan kepada anak-anak. Di samping beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga melatih diri untuk mengerjakan berbagai bentuk ibadah yang diwajibkan. Jadi yang dimaksud di dalam ayat dan juga tafsir tersebut memberikan pelajaran kepada setiap orang tua agar tidak hanya mampu memberikan teori saja, tetapi juga dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya. Karena semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaan anak, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal-hal yang bersifat material, indrawi, maupun spiritual. Meskipun anak berpotensi besar untuk meraih sifat-sifat baik dan menerima dasar-dasar pendidikan yang mulia, akan tetapi ia akan jauh dari kenyataan positif dan terpuji jika dengan kedua matanya sendiri ia melihat langsung pendidikan ataupun pola asuh yang tidak bermoral seperti itu. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memberi pola asuh pada anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang pastinya memberikan tingkah laku serta sopan santun yang akan ditiru dengan baik oleh anak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menyiapkan generasi yang unggul akan disampaikan oleh saudara Makmur Syam. Kepada saudara Makmur Syam dipersilakan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyiapan generasi yang unggul. Di mana generasi yang unggul biasanya disebut juga dengan generasi milenial. Maka dari itu, generasi milenial atau generasi yang unggul adalah generasi yang harus mampu bersaing, dan dalam persaingan tersebut ia harus keluar sebagai pemenang. Untuk itu, generasi milenial adalah generasi yang unggul baik dari aspek hard skill maupun soft skill, moral, mental, intelektual, emosional, dan spiritual. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maka dari itu, untuk mempersiapkan generasi yang unggul dalam upaya merekonstruksi pendidikan Islam, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang meliputi: yang pertama, pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam. Dan yang kedua, pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integrated. Yang ketiga, pendidikan Islam merupakan lifelong proses sejak dini kehidupan manusia. Yang keempat, pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak mengenai pesan-pesan moral pada peserta didik. Baik, saya Siti Sarah akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan keluarga. Nah, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Dan itu terbentuk dari individu-individu yang ada di dalamnya, terlihat dari pola interaksi,
yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang D, membangun keluarga yang kuat dan mengenal Allah. Nah, ada beberapa hal untuk membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, membangun kepedulian. Peduli ini bukan berarti untuk mementingkan apa yang dibutuhkan masing-masing keluarga. Nah, tetap bukan hanya bertanya bagaimana dengan hari ini, tapi juga kita itu terjun langsung di kegiatan yang disukai oleh anggota keluarga lain. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik ini merupakan kunci utama kuatnya sebuah keluarga. Dalam mempraktekannya, tentunya masing-masing anggota keluarga itu harus menyisihkan waktu untuk bisa berbincang setiap harinya, memahami karakter masing-masing. Itu sangat dibutuhkan dalam menjalin keluarga yang harmonis. Kemudian yang terakhir, belajar memanajemen emosi. Nah, emosi ini sering sekali tidak terkontrol dengan sempurna. Namun, peran sebagai orang tua itu justru harus bisa mengatur emosinya. Karena orang tua merupakan panutan dari anak-anaknya. Kemudian, 4 hal dalam mengenal Allah. Yang pertama, kenali keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Nah, cara mengenal Allah yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Nah, sebagai umat muslim tentunya kita itu harus terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Allah Sang Pencipta itu segala yang ada di dunia ini benar-benar nyata adanya. Selain dengan cara melihat segala bentuk ciptaannya yang beraneka ragam, akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu didasarkan pada seorang pencipta dan tidak serta-merta ada dengan sendirinya tanpa alasan. Nah, selain itu, panca indera juga akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melihat fenomena orang yang berdoa, menyuruh kepada Allah dan meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Adapun tentang pengakuan fitrah tersebut telah disebutkan dalam Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Kemudian yang kedua, kenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah dengan mengakui keesaan rububiyah Allah. Umat muslim wajib meyakini keesaan rububiyah Allah seperti bahwa hanya Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk ciptaannya yang ada di dunia. Nah, selain itu harus diakui pula bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana bagi segala sesuatu di muka bumi. Allah jugalah yang mengawasi, mengatur, menjadi penguasa, pemilik hukum, dan lain sebagainya, yang menunjukkan kekuasaan tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim harus yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb pemilik penguasa semesta alam. Kemudian yang ketiga, kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara yang ketiga itu dengan meyakini bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semata kita harus beribadah. Nah, sebagai umat muslim, kita tidak boleh memberikan ibadah kita kepada siapapun selain Allah, bahkan kepada makhluk yang dekat dengannya seperti malaikat ataupun rasul, terlebih kepada makhluk yang derajatnya berada di bawah mereka seperti manusia, jin, binatang, pohon, batu, senjata, planet, binatang, ataupun lainnya. Menunjukkan satu jenis ibadah kepada hal lain selain Allah termasuk perbuatan zolim. Nah, dan itu sering diistilahkan dengan kata syirik. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5, yaitu, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta. Tujuan dari mengenali keesaan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar manusia mencintai Allah
tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, serta mengesahkan ibadah hanya kepadanya, ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri dan taat kepada Allah dengan penuh kecintaan, pengagungan, mengharapkan rahmat dan takut terhadap siksa. Kemudian yang keempat, kenali semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara yang keempat adalah dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Sahih. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya nanti. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Seperti halnya juga yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara semua makhluk adalah Rasul-Rasulnya, sehingga segala penjelasan para Rasul tentang Allah adalah hak. Sedangkan perkataan orang-orang kafir dan musyrik tentang Allah hanyalah dugaan semata. Sekian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.